warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam kenal dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama Ibu Nur Lailawati. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang budaya literasi. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan istilah budaya literasi. Apa itu budaya literasi? Marilah kita simak penjelasan berikut. Istilah budaya literasi terdiri dari dua kata. Yang satu adalah kata budaya yang menurut KBBI artinya adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Kata yang kedua adalah literasi yang artinya menurut KBBI adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa pengertian budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan sebuah karya. Faktor pendukung budaya literasi: 1. Minat membaca atau reading interest. 2. Kebiasaan membaca atau reading habit. 3. Kemampuan membaca atau reading ability. Yang 4. Budaya membaca yang akan memicu daya literasi seseorang. Tujuan dari literasi itu sendiri adalah 1. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. 2. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan juga budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. 3. Dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. Yang keempat, dapat meningkatkan kepemahaman seseorang di dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Yang kelima, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Dan yang keenam, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Serta yang ketujuh, memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Sedangkan manfaat literasi itu sendiri adalah untuk menambah kosakata. Kedua, untuk mengoptimalkan kerja otak. Ketiga, untuk menambah wawasan dan informasi baru. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan interpersonal. Yang kelima, untuk mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Yang keenam, untuk mengembangkan kemampuan verbal. Yang ketujuh, untuk melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Yang kedelapan, untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Dan yang kesembilan adalah untuk melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna. Dan berikutnya adalah jenis-jenis literasi. Yang pertama ada literasi dasar. Literasi dasar merupakan suatu kemampuan untuk membaca, mendengarkan, berbicara, menulis, serta juga menghitung. Yang kedua ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan ialah suatu kemampuan untuk dapat membedakan antara cerita non-fiksi dan cerita fiksi, memahami penggunaan katalog serta indeks, dan juga memiliki pengetahuan di dalam memahami informasi saat sedang menyelesaikan suatu tulisan, penelitian, serta lain sebagainya. Yang ketiga ada literasi visual. Literasi visual ialah suatu pemahaman yang lebih antara literasi media dan juga literasi teknologi yang mengembangkannya dengan cara memanfaatkan materi visual atau kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Yang keempat, ada literasi media. Literasi media merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya, dan juga dapat mengerti penggunaan dari masing-masing media yang ada tersebut. Dan yang terakhir adalah literasi teknologi. Literasi teknologi merupakan suatu kemampuan untuk dapat memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, seperti contohnya hardware dan software. Memahami juga cara mengakses internet dan juga mengerti etika yang berlaku dalam penggunaan teknologi. Beberapa contoh gerakan literasi yang diterapkan di sekolah SMP Negeri 1 Kiara Pedes. Yang pertama adalah jadwal wajib ke perpustakaan. Yang kedua, membaca buku non pelajaran sebelum proses belajar dimulai.
Yang ketiga, membuat dinding motivasi di kelas. Yang keempat, membuat pohon gelis. Dan yang kelima adalah redaton yang dilaksanakan pada minggu keempat setiap bulan. Agar kalian lebih memahami tentang budaya literasi, silakan kalian jawab pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian budaya literasi. 2. Sebutkan faktor pendukung budaya literasi. Dan yang ketiga, ceritakan pengalamanmu tentang budaya literasi yang diterapkan di sekolahmu sebelumnya atau semasa SD. Demikianlah penjelasan tentang budaya literasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan dan taati aturan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.